Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan jumlah produksi sebesar 998,87 ton. Kementerian Pertanian 2016. Tingkat konsumsi tahu di Indonesia menurut BPS pada tahun 2018 mencapai angka 8,32 kg per kapita dan pada tahun 2020 bertambah mencapai 8,62 kg per kapita. Tahu adalah produk olahan dari kedelai yang berasal dari Indonesia. Tahu merupakan makanan yang kaya akan protein. Protein pada tahu setara dengan daging ayam, yaitu sekitar 65%. Nur Hayati 2000. Meningkatnya tingkat konsumsi tahu di Indonesia setiap tahunnya selalu meninggalkan permasalahan yang serius, yaitu limbah yang menyebabkan pencemaran air sungai. Limbah tahu mayoritas dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran. Pembuatan tempe dan tahu di Desa Siraman, Wonosari, Gunung Kidul membuang limbah. Pabrik pembuatan tempe dan tahu ini membuang limbah secara langsung ke Sungai Krapyak yang berada di dekat permukiman warga. Akibat kondisi ini, warga merasa terganggu karena kondisi air Sungai Krapyak menjadi kotor dan mengeluarkan bau menyengat. Dari pembuatan tahu yaitu pencucian, perendaman, penirisan, pemanasan, penyaringan, campuran tahu dan cairan, pembuangan cairan, dan pencetakan. Dari proses tersebut terdapat limbah cair yang didapatkan yaitu pada proses pencucian, perendaman, dan pembuangan cairan sebelum pencetakan. Sedangkan limbah padat berupa ampas hasil penyaringan. Kebanyakan dari industri tahu sering membuang limbah ke gorong-gorong yang mengarah ke sungai. Limbah tahu memiliki reaksi yaitu komponen organik ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Menurut Wiryani pada tahun 2010 yang menganalisis limbah industri tahu bahwa limbah tahu berpotensi memberikan sumbangsih pencemaran perairan. Air limbah tahu memiliki kandungan logam berat seperti timbal, BOD, COD, TSS dan pH yang tinggi. Muhajir 2013. Kandungan logam berat timbal, BOD, COD, TSS dan pH yang tinggi berakibat resiko secara langsung terhadap lahan di sekitar sungai, kualitas udara, flora fauna darat, flora fauna air, struktur kependudukan dan tingkat kesehatan estetika lingkungan. Damayanti 2004. Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah sering dirugikan karena bau dari limbah yang tidak enak, pemandangan lingkungan yang kotor, dan fasilitas air yang kurang bersih. Flora fauna darat, dengan adanya limbah yang mengandung logam dan parameter air yang kurang sesuai, menyebabkan flora dan fauna terhambat kehidupannya. Flora dan fauna air atau sungai berdasarkan parameter suhu. Perubahan suhu yang ekstrim di dalam air sungai menyebabkan kondisi yang berbahaya terhadap organisme lain seperti tumbuhan air dan beberapa jenis makroinvertebrata. Kenaikan suhu ini disebabkan karena limbah cair dalam proses perendaman dan perebusan kedelai. DO. Semakin besar nilai DO pada air mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah dapat diketahui bahwa air tersebut tercemar. Ada reaksi dari DO yaitu komponen organik plus oksigen plus nutrisi akan menghasilkan karbon dioksida plus air, sel baru, nutrisi, dan energi. Apabila DO rendah, maka tingkat oksigen akan rendah dan akan mempengaruhi organisme perairan. Maka, karena banyaknya limbah, DO akan menurun.
COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air menurut Boyne tahun 1990. Tingkat COD tinggi menandakan banyaknya jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel yang akan mempengaruhi tingkat oksigen terlarut dan memiliki reaksi CaHBOC plus Cr2O7 plus H plus akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan Cr3+. Kadar COD dalam limbah berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan. BOD atau Biological Oxygen Demand adalah suatu analisis empiris yang mencoba mendekati secara global proses mikroorganisme yang benar terjadi di dalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan mikroorganisme hampir semua zat organis yang terlarut dan sebagian zat organis yang tersuspensi di dalam air. IPAL tahu. Berikut merupakan contoh IPAL tahu untuk pengelolaan limbah cair. Biasanya pabrik industri tahu memiliki tempat industri di pinggir sungai dengan alasan mempermudah proses pembuangan. Tapi itu sangat merugikan kita semuanya. IPAL terdiri dari bak ekualisasi untuk penampungan limbah cair, digester anaerobik, bak pengendap awal, biofilter anaerobik, ruang aerasi, rumah blower dan pompa, biofilter anaerobik, bak pengendapan air, dan bak penampungan lumpur. Adapun proses IPAL yaitu limbah masuk ke dalam bak penampungan dan masuk ke dalam digester anaerobik. Kemudian limbah diendapkan pada bak awal dan penyaringan anaerobik dilakukan untuk penyaringan limbah dan ruang aerasi. Hasil penyaringan yang berupa lumpur dialirkan ke dalam digester anaerobik. Ini merupakan gambaran dari proses IPAL. Dari proses tersebut akan menghasilkan limbah cair yang aman dibuang ke sungai. Bin IoT. Bin IoT yaitu pemfilteran pemanfaatan Internet of Things dengan aerator, microcontroller, sensor kualitas tanaman dan batu kerikil, biofilter aerob dan biofilter anaerob. Proses yang dapat dilakukan yaitu alat dimasukkan ke dalam sungai sehingga air akan melewati bagian tanaman dan batu kerikil. Kemudian filtrasi aerob dan anaerob. Air dikeluarkan melalui bagian bawah alat dan alat dapat dikontrol dengan handphone. Pengelolaan biogas untuk ampas. Mesin pengolahan limbah menjadi biogas otomatis. Komponen terdiri dari bak penampung otomatis, selang, tabung digester, selang menuju kompor gas, dan lampu indikator. Untuk memulai, tekan timer limbah menuju tabung dan masuk ke tabung fermentasi sampai penuh. Kemudian indikator gas akan berjalan. Setelah gas ready dan dapat menyalakan kompor. Dari limbah ampas tahu dapat digunakan sebagai biogas dan dimanfaatkan untuk memasak atau proses produksi tahu tersebut, sehingga limbah akan berkurang. Dengan proses pembuangan limbah yang sesuai menjadikan siapapun tidak dirugikan, organisme lestari, dan kita dapat mengambil dampak positif penjagaan lingkungan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? It always seems impossible until it's done, and save world and save nature.